Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa berasal dari kata khalifah yang berarti pengganti, sedangkan kata ar-rasyid artinya mendapatkan petunjuk. Jadi, Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, dan penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. Menurut istilah, Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin umat dan kepala negara yang telah mendapat petunjuk dari Allah untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Khulafaur Rasyidin adalah 4 orang khalifah pertama agama Islam yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan Nabi. 4 orang tersebut adalah para sahabat dekat Nabi Muhammad yang tercatat paling dekat dan paling dikenal dalam membela ajaran yang dibawanya di saat masa kerasulan Nabi Muhammad. 4 khalifah tersebut dipilih bukan berdasarkan keturunannya, melainkan berdasarkan konsensus bersama umat Islam. 4 khalifah yang dimaksud adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Tidak lama Khulafaur Rasyidin menjadi penerus Nabi, yaitu hanya 31 tahun, dimulai tahun 632 Masehi dan berakhir tahun 661 Masehi. Namun, 31 tahun tersebut sangat menentukan bagi keberadaan Islam. Masa itu adalah masa konsolidasi dan pemantapan dasar-dasar Islam dan peradabannya. Khulafaur Rasyidin inilah yang berhasil menyelamatkan akidah Islam kaum muslim dari pembangkangan kaum murtad dan para nabi palsu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab At-Taimi Al-Quraisy. Sebelum masuk Islam, ia bernama Abdul Ka'bah. Lalu Rasulullah menamainya dengan nama Abdullah dan sering dipanggil dengan sebutan Abu Bakar. Ia lahir di Mekah 2 tahun beberapa bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad. Ia berkulit putih, kurus, matanya cekung, badannya bungkuk, rambutnya lebat, dan suka menyemir rambutnya dengan bahan pewarna al-hina dan khatam. Abu Bakar digelari As-Siddiq, yaitu artinya membenarkan, karena ia membenarkan peristiwa Isra. Nabi pernah mengatakan, sesungguhnya tidak ada seorang pun di antara manusia yang sanggup berkorban dengan diri dan haranya karena aku, selain daripada Abu Bakar bin Abi Quhafah. Sekiranya aku ingin mengambil seorang kekasih, aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tetapi persaudaraan Islam lebih utama. Hendaklah kalian menutup semua pintu yang ada di masjid ini kecuali pintu Abu Bakar. Hadis riwayat Bukhari. Ia juga digelari Al-Atiq, yaitu artinya yang dibebaskan, karena Rasulullah pernah mengatakan kepadanya, Anda adalah orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Selain itu, Abu Bakar ini juga mempunyai gelar Al-Awwah, Al-Munib, artinya tunduk dan kembali. Julukan ini diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ia berkhutbah. Sesungguhnya Abu Bakar adalah orang yang hatinya tertunduk dan kembali. Sesungguhnya Umar adalah orang yang dinasihati Allah sehingga dia menasihatinya. Menurut Ibrahim Al-Nakhai, Abu Bakar dijuluki Al-Awwah karena kelembutan dan kasih sayangnya. Abu Bakar adalah laki-laki pertama yang beriman kepada Rasulullah. Tentang keislamannya Rasulullah berkata, tidak kuajak seorang pun masuk Islam melainkan ia ragu dan bimbang, kecuali Abu Bakar. Ia tidak ragu dan bimbang ketika kusampaikan kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Ishaq. Abu Bakar juga merupakan salah satu di antara 10 sahabat yang memperoleh jaminan masuk surga. Ia pernah memerdekakan 7 orang budak dan mereka semua pernah disiksa karena memperjuangkan Islam. Mereka adalah Bil, Amir bin Fuhairah, Zuhairah, Zunairah, Nahdiyah dan putrinya, Jariyah binti Mu'ammil, dan Ummu Ubais. Abu Bakar merupakan teman setia Rasulullah dalam perjalanan hijrah dan yang menemani beliau ketika berada di Gua Sur. Ia tidak pernah absen mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq dikenal dengan sebagai sahabat yang paling mengetahui Al-Quran. Selain itu, ia juga paling mengetahui sunnah Rasulullah. Ia sering menjadi rujukan para sahabat lain mengenai sunnah Nabi Muhammad. Ia banyak hafal hadis Rasulullah dan dapat menyebutkannya ketika dibutuhkan. Dialah yang paling cakap dalam hal ini di antara para sahabat lainnya.
Ditambah lagi ia merupakan sahabat yang paling cerdas dan pintar. Jika Abu Bakar diketahui hanya meriwayatkan beberapa hadis, itu karena ia hidup hanya sebentar setelah Nabi wafat. Seandainya ia hidup lebih lama, tentu akan sangat banyak hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Bakar. Juga merupakan sahabat yang paling menguasai tafsir Al-Quran, istinbat hukum darinya, dan memahami hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Abu Bakar meninggal pada tahun 12 Hijriah dalam usia 63 tahun, persis seperti usia Nabi saat meninggal. Jasadnya dimakamkan di samping makam Rasulullah di kamar Aisyah. Sebelum meninggal, ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah untuk menggantikannya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses dibayatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah menggantikan Rasulullah SAW. Jadi pada saat kewafatan Rasulullah SAW, setelah Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin dihadapi dengan sebuah masalah yang sangat serius. Bagaimana tidak? Karena pada saat itu menjelang wafatnya Rasulullah SAW, sedikit pun Rasulullah SAW tidak berwasiatnya tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai khalifah. Maka terjadilah kekosongan kepemimpinan saat itu. Di tengah kekosongan kepemimpinan itu, golongan dari sahabat Ansor mempunyai inisiatif untuk mengadakan sebuah perkumpulan. Sahabat dari golongan Ansor mengadakan perkumpulan di suatu tempat, di rumah seorang sahabat yang biasanya memang mereka tempatkan sebagai tempat mereka berdiskusi atau berkumpul. Pada musyawarah tersebut, perkumpulan tersebut, kaum Ansor dipimpin oleh salah satu sahabat Rasulullah SAW yang sangat dekat dengan beliau, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Jadi beliau sebagai pemimpin diskusi pada saat itu. Sa'ad Ubadah ini mengajukan sebuah gagasan bahwasanya yang kemudian menjadi pengganti Rasulullah SAW sebagai khalifah adalah seorang dari kaum Ansor. Mengapa demikian? Karena beliau menganggap kaum Ansor inilah yang telah menolong Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat dari kaum Muhajirin dari kejaran kaum kafir Quraisy. Dari statement itulah kemudian Sa'ad bin Ubadah ini mengajukan sebuah gagasan untuk kemudian kaum sahabat dari kaum Ansor yang kemudian menggantikan Rasulullah SAW sebagai khalifah. Sontak saja sahabat-sahabat dari kaum Ansor yang lain setuju dengan gagasan yang diberikan oleh Sa'ad bin Ubadah tersebut. Dan nyaris saja kaum Ansor nyaris melantik dan membayar si Ubadah melantik si Sa'ad bin Ubadah tadi. Namun lantikan hal tersebut diurungkan karena kemudian datanglah kaum sahabat-sahabat dari kaum Muhajirin. Karena memang pada saat itu kaum Muhajirin mengetahui tentang rencana kaum Ansor berkumpul tersebut. Lalu kemudian kaum sahabat dari kaum Muhajirin pun menghampiri perkumpulan tersebut. Pada awalnya kaum Ansor malah mengajak kaum Muhajirin untuk bersama-sama membaiat dan melantik si Sa'ad bin Ubadah tadi sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW. Namun kaum Muhajirin yang diwakili oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan tegas menolaknya. Dan Abu Bakar As-Siddiq
mengajukan sebuah usulan, bagaimana sebaiknya kepemimpinan khalifah ini diberikan kepada sahabat dari kaum Muhajirin. Kaum Ansor pun tidak bisa menolak dengan tawaran tersebut, karena memang jika mengingat masa dulu sebelum kaum Ansor kedatangan Rasulullah SAW dan kemudian diajaknya masuk Islam, kaum Ansor adalah kaum yang sering berselisih antar sering terjadi peperangan persahabatan, intinya masa kelam sebelum kaum Muhajirin. Jadi kaum Muhajirin lebih dulu memang lebih berhak atas kepemimpinan tersebut. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengusulkan dua nama sahabat sebagai yang kemudian untuk dipilih manakah yang akan dijadikan sebagai khalifah berikutnya, yaitu antara Sayyidina Umar bin Khattab dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi Sayyidina Abu Bakar tadi mengusulkan dua nama, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, untuk kemudian disuruh memilih di manakah di antara kedua ini yang cocok untuk menjadi khalifah. Namun Sayyidina Umar bin Khattab menolaknya, sembari melambaikan tangan ke tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian diikuti oleh Abu Ubaidah bin Jarrah tadi, sama-sama menunjuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah SAW sebagai khalifah. Dan kemudian kaum Ansor dan Muhajirin pun sepakat bahwasanya sepakat untuk melantik dan membayar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah berikutnya menggantikan Rasulullah SAW. Dan disitulah kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khalifah atas kesepakatan bersama. Mungkin sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi yang selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemajuan dalam pemerintahan Abu Bakar. Meskipun fase permulaan dari kekhalifahan Abu Bakar penuh dengan kekacauan, beliau tetap berkeras melanjutkan rencana Rasulullah untuk mengirim pasukan ke daerah Syria di bawah pimpinan Usama bin Zaid. Langkah politik yang ditempuh Abu Bakar itu adalah sangat strategis dan membawa dampak yang sangat positif dan sukses. Untuk membantu pasukan Islam di Suriah, Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid segera meninggalkan Irak menuju Suriah, dan kepadanya diserahi tugas memimpin seluruh pasukan. Khalid pun mematuhi instruksi Abu Bakar. Mereka berhasil memenangkan pertempuran, tapi sayang kemenangan itu tidak sempat disaksikan oleh Abu Bakar, karena ketika pertempuran itu sedang berkecamuk, Abu Bakar jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia. Pada akhirnya juga Abu Bakar menyetujuinya. Abu Bakar sebagai seorang sahabat Nabi yang berupaya meneladani beliau berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Pada masa Khalifah Abu Bakar ini juga kegiatan Bait Al-Mal masih tetap seperti pada masa Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, pengolahan Baitul Mal diserahkan kepada Abu Ubaidah, sahabat Nabi yang digelari Amin Al-Ummah. Pada masa Abu Bakar, kegiatan Bait Al-Mal masih tetap seperti pada masa Nabi Muhammad. Pada tahap awal Abu Bakar menjadi khalifah, dia memberikan 10 dirham kepada setiap orang. Lalu pada tahap kedua, beliau memberikan 20 dirham untuk perorangannya. Fungsi Bait Al-Mal ini untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran negara secara bertanggung jawab, guna terpeliharanya kepentingan umum. Bait Al-Mal adalah amanat Allah dan masyarakat kaum muslimin. Karena itu, beliau tidak mengizinkan pemasukan atau pengeluarannya berlawanan dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Selain mendirikan Baitul Mal, ia juga mendirikan lembaga peradilan yang ketuanya diserahkan kepada Umar bin Khattab. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.